Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah seorang ulama dari Sumatera Barat yang bernama Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin adalah seorang ulama yang berpengaruh daerah Minangkabau, penyebar Islam di Kerajaan Pagaruyung. Dia dikenal sebagai ulama sufi pengamal tarikat Nasatariyah yang melawan penjajahan. Ulama besar yang bernama asli Pono ini lahir di Pariaman. Ayahnya Pampat Sati Karimun Merah bersuku Kutu dan ibunya Cukui Bilang Pandai bersuku Guji. Waktunya banyak dia habiskan di bukit untuk merenung sambil menggembala kerbau. Dari pengembalaan ini, dia mendapat teman akrab bernama Idris. Sehingga suatu ketika saat mengembala, harimau mengintai untuk memangsanya. Namun berbekal pelajaran bela diri dari ayahnya, si Pono bisa mengusir binatang buas tersebut. Namun malang baginya, urat kakinya putus terkena kuku harimau tersebut, sehingga akibat peristiwa itu dia menjadi pincang. Kemudian Pono mendapat kabar dari guru agama di negeri rantau pesisir Minangkabau, yaitu seorang ulama dari Mekah yang terkenal dengan sebutan Tuanku Madinah. Cerita ini menarik minat Pono, maka diutarakanlah niat tersebut pada ayahnya untuk belajar agama Islam di Tapakis pada Tuanku Madinah. Maka niat tersebut dikabulkan oleh ayahnya untuk pindah sekaligus membuka lapangan usaha di daerah baru. Karena kecerdasannya dan kemauannya yang kuat dalam mempelajari agama, maka dengan cepat Pono berhasil menguasai semua pelajaran yang diberikan Tuanku Madinah. Kemudian Pono disuruhnya pergi berguru ke Aceh menemui Syekh Abdul Rauf di Singkil. Dengan bekal keberanian dan keyakinan yang kuat untuk menambah ilmu agama ke Syekh Abdul Rauf di Aceh, kemudian Pono bertemu dengan 4 orang yang juga ingin berguru ke ulama Aceh tersebut. Adapun teman berempat yang bertemu Pono adalah Datuk Maruhun Panjang dari Padang Gantiang, Batu Sangkar, Si Tarapang dari Kubuang Tigo Baleh Solo, M. Nasir dari Kutu Tangah, Buyang Mudu dari Bayang Selidu, Banda Sapuluh. Melihat kedatangan Pono, Syekh Abdul Rauf teringat akan pesan gurunya bahwa nanti akan ada calon muridnya datang dari arah selatan yang akan menjadi penyuluh agama mewarisi ajarannya, di mana orang tersebut kakinya cacat, namun pintar dan berbudi pekerti yang tinggi. Maka tanpa ragu sang mufti langsung menerima kelima orang ini menjadi murid. Latar belakang Pono yang berasal dari keluarga bangsawan dan keahliannya dalam mengolah alam buah pembelajaran keras yang diberi ayahnya sangat berguna diterapkan di pesantren. Sehingga Syekh Abdul Rauf mempercayakan Pono untuk mengurus keperluan pesantren dan membuat dan memelihara ikan di kolam, berkebun dan ke sawah, juga menggembala sapi kepunyaan sang Syekh. Hal itu dia lakukan tanpa membantah karena Pono menyadari dalam ilmu tarekat, apapun alirannya dalam menuntut ilmu, murid di hadapan guru ibarat mayat di tangan orang yang memandikannya. Karena minat serta perhatian sungguh luar biasa, apalagi diikuti dengan daya ingatnya yang tinggi, membuat Pono termasuk murid yang terpandai di antara santri lainnya. Suatu ketika Pono dibawa Syekh Abdul Rauf ke surau besar dan kemudian menyuruhnya membuka lembaran kitab, dan Syekh Abdul Rauf mengajarkannya sekali, dan kenyataannya seluruh isi dari kitab tersebut telah dikuasai oleh Pono. Hingga akhirnya berhasil lulus dengan baik dan sempurna. Lalu Pono ini menyendiri atau berkhalwat selama 40 hari di Kuah Hulu Sungai Aceh, di kaki Gunung Pesangan. Setelah dirasa cukup menerima ilmu pengetahuan dari Syekh Abdul Rauf, maka tibalah saatnya Pono dikembalikan ke Pariaman guna mengembangkan agama yang dia pelajari selama ini. Dengan begitu, Syekh Abdul Rauf memberinya gelar Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin dilepas Syekh Abdul Rauf dengan disertai 70 orang yang akan mengawalnya selama dalam perjalanan. Rombongan ini dipimpin oleh Panglima yang bernama Khatib Sangko. Alasan Syekh Abdul Rauf membekali Syekh Burhanuddin pengawal karena dia yakin nanti akan mendapat tantangan berat, sebab kala itu masyarakat Pariaman masih kental memeluk agama Hindu-Buddha, sehingga banyak tukang-tukang sihir akan merintangi karena mereka tidak senang kesenangannya diusik dan diganti. Akhirnya rombongan Syekh Burhanuddin tiba di Pulau Angso di muka pantai Pariaman. Tibanya Syekh Burhanuddin menyulut kemarahan para tukang sihir di tempat itu, sehingga mereka mengeluarkan segala kepandaiannya untuk mengusir rombongan Syekh Burhanuddin. Sehingga terjadilah perkelahian yang memakan banyak korban, baik dari rombongan Khatib Sangko maupun pihak penyihir. Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Ulakan, yaitu tempat penolakan kedatangan rombongan Syekh Burhanuddin.
Berita perkelahian yang memakan korban ini sampai ke para jagoan di Tujuh Kutub, sehingga mereka segera menyusul untuk menangkap Kati Sangko. Namun, rombongan Kati Sangko sangat kuat sehingga para jagoan tersebut tewas. Peristiwa ini membuat Kalik-Kalik Jantan, seorang tokoh masyarakat setempat, gelap mata, sementara rombongan Kati Sangko juga banyak yang tewas. Karena mengetahui Kalik-Kalik Jantan kebal terhadap senjata tajam, akhirnya Kati Sangko yang melapor pada Syekh Burhanuddin. Oleh Syekh Burhanuddin, Kati Sangko disuruh melapor pada Syekh Abdur Rauf tentang kejadian ini. Oleh Syekh Abdur Rauf, Kati Sangko diajarkan cara menghilangkan ilmu kebal Kalik-Kalik Jantan. Setelah tiba di Pulau Angso, Syekh Burhanuddin memerintahkan kembali menyerang dari pantai Pariaman di pagi hari, maka pertempuran kembali pecah. Dan kali ini, Kalik-Kalik Jantan akhirnya terbunuh oleh Kati Sangko. Tewasnya Kalik-Kalik Jantan berdampak pada menyerahnya pengikut Kalik-Kalik Jantan di seluruh Pariaman. Selanjutnya, Kati Sangko dinobatkan menjadi mufti di Tandike. Setelah merasa aman, Syekh Burhanuddin mulai mencari informasi tentang keberadaan kawan karibnya yang kiranya telah diangkat menjadi pemuka masyarakat dengan gelar Maju Lelu. Maka melalui nelayan yang singgah di pulau, Syekh Burhanuddin mengirim pesan pada Idris bahwa dia adalah si Pono yang dahulu pergi belajar ke Aceh. Mendapat informasi bahwa yang datang adalah Pono yang kini bergelar Syekh Burhanuddin, maka Idris Maju Lelu mengajak Nini Mama, pemuka adat sanak kerabat dan tokoh masyarakat untuk menjemputnya. Untuk memudahkan mengembangkan syiar agama, Syekh Burhanuddin meminta masyarakat agar membawa anaknya ke surau untuk bermain bersamanya. Disinilah cikal bakal pengembangan ilmu agama yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin. Sistem pembelajaran yang dilakukan Syekh Burhanuddin tidak seperti biasa. Dia melakukannya sambil bermain. Semua permainan yang ada di masyarakat saat itu dia ikuti. Dari sepak rago, main gundu, dan layang-layang, semua dilakoninya. Namun, setiap memulai permainan, dia selalu membaca basmalah dan doa-doa lain yang membuat dia menang. Hal ini menimbulkan minat anak-anak untuk mengetahui dan belajar apa isi doa yang dibaca Syekh Burhanuddin menjadi tinggi. Untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Minangkabau, cara yang dilakukan Syekh Burhanuddin meniru cara gurunya Syekh Abdur Rauf dengan kuasa dan restu Raja Pagaruyung. Maka Syekh Burhanuddin dan pengikutnya diberikan wewenang seluas-luasnya mengembangkan agama Islam di seluruh Minangkabau. Tahun 1692, Syekh Burhanuddin berpulang ke rahmatullah dalam usia 85 tahun. Kematiannya menimbulkan misteri hingga kini, karena setelah jasadnya saat dikafani dan hendak dikubur di samping surau Tanjung Medan Raib. Konon, menurut cerita tak lama berselang tersebarlah kabar bahwa ada masyarakat yang melihat dan mendengar ada cahaya yang diiringi suara gendang tasa terbang melayang dan turun di dekat pohon pinago biru, maka dinisbatkanlah lokasi tersebut adalah makam Syekh Burhanuddin sesuai wasiatnya dulu. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.